termasuk adat istiadat membuang-buang ulang tahun anak. Hati-hati. Boleh silahkan ulang tahun anak, mensyukuri kelahiran anak, tapi dengan cara Islam yang benar. Kumpul kawan, kumpul keluarga. Kalau perlu ada duit lebih banyak, kiau orang sampai 40 orang, karena dalam 40 orang satu itu di antara mereka yang kabul doanya. Nah itu untungnya mengumpul orang. Kalau duit ada, rezeki ada, sampai 40 orang yang berislam, beriman, kumpul. Buat apa? Berdoa di situ. Satu di antara mereka wali min auliyaillah, ada kabul doanya. Bapak baca Yasin, salawat kamilah, kemudian doa selamat. Suruh berdoa sih kong. Yo guru suruh berdoa. Guru ini belum tentu juga kabul doanya. Di antara 40 nih ada nama amin amin. Ini nang wali min auliyaillah kabul doanya. Kalau perlu lagi maulid, kumpulan maulid kiau, pemaulidan, salawat lawan Nabi lu puji. Nabi pun akan ridho, senang melihatnya. Belah wadai bang, boleh kaguru? Silahkan belah wadai kik nang nyaman kan, makanya duitnya banyak, ulah nang larang. Mbak itu bang diapai? Tuntung berdoa selamat dikarat. Nah, bagi-bagi. Amunnya banyak orang sedikit sorong mengaratnya. Amunnya 10 aja karat 10 nah karena bukan Yasin, sholawat kamilah, berdoa selamat kadang, malah bernyanyi-nyanyian. Makanya setahun sebuting kena lilin diandakinya, 2 buting 2 tahun, sampai 12 tahun umur 12 buting lilin, berbeda tuyul, aparak habis hanya tiup lilin. Nah, alang-alang jurang mandaki lilin 12 buting, andak kompor hok sumbu 12. Nah, tiup situ biasanya beliuran meniup. Nah jadi hukum tadi itu mubadzir, lilin aja tuh Nasrani adatnya, bukan adat Islam. Tiup lilin tuh Nasrani. Lilin boleh kita nukar di rumah orang Islam, simpan di kamar, simpan di rumah, persiapan kalau suatu waktu mati lampu, pajah malam, tinggal ambil lilin, dikit sebuting, itu manfaat untuk tarang. Tapi menyulang tahun tadi bertengah harian, jam 11, jam 12 ulang tahun, tiup lilin, kenapa ditarangi? Apa manfaat gunanya tiup lilin? Jadi jangan dibuang-buang tuh lilin, pas mati lampu cari lilin ada lagi. Abang seorang ulang tahun 12 buting udah dicucul, sebungkus sudah habis. Malam mati lampu lalu daurain cari mana sudah habis. Anak-anak tadi ulang tahun dah. Belum lagi kita melihat ulang tahun artis tadi, anak di TV tadi itu wadai kik nang nyaman nena, cabut sisa lilinnya, tapak akan kemuha lenyak terus. Siapa lagi nakon makan kawannya akon bukan lu melihat wadai itu. Apalagi ulang tahunnya selismaan, nama ginnya beingus di situ, leleh ingus itu, siapa akon makan lagi. Mubadzir, haram hukumnya membuang. Ini terjadi. Belum lagi nang membawa intalu, istilah ada juga tuh intalu yang dalam kampung, belum 3 biji di bawahnya di kantong, parakinya pulang kawannya, kepala dia antepakannya selamat ulang tahun, tunggal bijian nah leleh sini, leleh di sini nah intalu. Jadi nang si bungul diandakin intalu, ditapak intalu, berdiam aja. Ada sarikan, datang lagi kawan sebuting membawa pilok pulang, nah semprotnya pulang, habis bajunya. Itu merusak baju saling bagusan. Kasihan tuh fakir miskin yang melihat menangis. Ya Allah, ulun aja baju bertambah-tambah, baju buruk bertahun kada berganti. Cakap bari akan ulun kenapa dia hancur-hancur kayak itu, semprot-semprot kan terpakai lagi dibuang. Nah, jadi menangis orang tahun ini seperti ini menangiskan fuqara wal masakin, orang fakir miskin melihatnya menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis, keluarga yang mengadakan, dan para jamaah, para undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada hari ini nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini, yang mana mudah-mudahan di tempat ini, di majelis ini diturunkan oleh Allah rahmatnya. Amin Allahumma amin. Dan itu rahmat pun sudah kita rasakan tadi, rahmat hujan. Mulai pertama tadi udah hujan, labat, kemudian aduh, alhamdulillah ya sudah. Nah, kita syukuri semua apa yang terjadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan adanya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita dapat mensyukurinya. Di majelis yang mulia ini, majelis dibuka dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pujian-pujian, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat dianjurkan dan memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini perintah Allah dalam Al-Qur'an. Sallu, kita disuruh bersalawat kepada Nabi dengan cara apapun, baik sendiri maupun ramai-ramai. Nah, jadi kita mengadakan Maulid Rasul, apalagi di bulan kelahiran Rasul, bulan Maulid Rabiul Awal, 1 bulan penuh umat Islam di mana-mana tempat merayakan, mengagungkan, mentakzimkan kelahiran Rasulullah SAW. Namun perintah untuk mensyukuri nikmat lahirnya seorang yang mulia, seorang yang istimewa, pemimpin dunia akhirat, Rasulullah SAW, tidak tertentu waktunya. Jadi apabila pun, kapanpun, cuman lebih utama tadi waktu tepat kelahirannya Rasulullah 12 Rabiul Awal. Nah, itu umat Islam beramai-ramai, bersungguh-sungguh mengagungkan, mentakzimkannya. Nah, tapi setiap waktu, setiap saat kita disuruh mengagungkan kelahiran Rasulullah ini dengan bersolawat kepadanya dengan macam-macam kitab maulid yang dikarang oleh para ulama, yang luar biasa ilmunya. Nah, maka dari itu banyak di antara kitab-kitab maulid, di antaranya yang masyhur sekarang ini dibaca di mana-mana, Simtud Durar yang kita baca tadi itu, Maulid Al-Habsyi yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang dulu-dulu maulid
Maulidul Dibai, Barzanji, Maulid Azab, Diyaul Lami yang dikarang oleh Habib Umar bin Hafidh, dan Maulid Al-Habsyi, dan banyak lagi nama-nama kitab-kitab Maulid Nabi SAW yang semuanya adalah intinya memuji dan mengagungkan Rasulullah SAW, yang kita jadikan teladan untuk kita ikuti keteladanan Rasulullah SAW sebagai mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita memang cinta kepada Allah, mesti kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi kalau kita hendak dicintai Allah, ikuti Nabi kita Muhammad SAW dengan firman Allah dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini menjadi syarat. Allah berfirman kepada Nabi kita, qul, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikuti Nabi Muhammad SAW, karena ini perintah dari Allah untuk disampaikan melalui Nabi kita. Jadi Nabi menyampaikan kepada umat, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan olehmu hai Muhammad, Nabi menyampaikan, jika kalian mau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Kalau sudah kita mengikuti jejak langkah Nabi kita SAW, yuhibbukumullah. Nah, ini jaminannya, nescaya Allah akan mencintai kalian. Ini yang paling penting. Kalau kita mencintai Allah dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, mudah kita mengerjakannya dengan niat yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Ikuti perintah Allah, apa yang diperintah, apa yang dilarang, dijaga dengan baik. Nah, itu kita mencintai Allah. Tapi yang susah, Allah mencintai kita. Yang tadi itu jawabannya, yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tabi'uni. Ini yang berat. Tidak semua orang dicintai oleh Allah. Tapi boleh semua orang mencintai Allah, tapi belum tentu Allah cinta dengannya. Kalau tidak sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini, banyak umat yang menyalahi syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Apalagi mereka terpengaruh dengan keduniaan, cinta dengan dunia yang hanya sementara. Coba kita contoh, kita ikuti para ulama yang kita hauli pada hari ini, Syekh Salman Al-Madani, bagaimana beliau dalam menakib beliau, kehidupan beliau sehari-hari dengan ulama-ulama yang lain. Yang kedua, Syekh Kashful Anwar, bagaimana beliau sampai menjadi panutan dalam sehari-hari, sampai sekarang diikuti pelajaran-pelajarannya. Pondok pesantren yang dibina, dibangunnya, sampai sekarang terus bertambah, yang sampai sekarang jumlah santrinya pun sudah mencapai hampir 15.000 santri Darussalam. Nah, itu sumber perkembangannya dari Syekh Jamaluddin, Syekh Hasan Ahmad, kemudian terus berkembang pesat di zamannya Syekh Kashful Anwar yang kita hauli pada hari ini. Apa tidak salahnya kita menghauli seorang ulama besar, ulama karismatik, ulama yang mumpuni ilmunya dan yang diikuti oleh banyak masyarakat. Kita teladani dan kita contoh agar kita selamat dunia sampai akhirat. Jadi apalagi dari di akhir zaman seperti sekarang ini, banyak manusia-manusia yang terpengaruh, terperosok, terjerumus dengan keduniaan, yang dikiranya dunia ini kekal abadi bagi dirinya. Orang yang cinta dunia menyangka dunia ini selama-lamanya, padahal dunia sementara.
tempat singgah di dunia ini, tujuan akhirat. Di dunia ini tempat singgah satu umat. Nah itu kata Imam Syafi'i mengatakan ad-dunya sa'ah, dunia itu sebentar, satu umat. Bagaikan musafir berlayar, tidak selamanya dia berlayar, pasti dia akan berakhir singgah. Kalau kuyuhan singgah satu umat, kemana tujuannya berlayar, ada tuh tempat terakhirnya, singgah satu umat saja. Berlayar musafir ada di halte tempat singgah satu umat saja singgah, melepas lelah, istirahat satu umat, jalan lagi kemana tujuan akhirnya. Nah dunia seperti itu. Tujuan kita hidup di dunia ini hanya sementara, satu umat, tempat singgah. Tujuan akhir kita akhirat. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia hanya sementara, maka jadikanlah dunia itu ketaatan, berbuat taat. Nang satu umat ini jangan disia-siakan waktu, jangan dibuang-buang waktu. Dalam sehari itu ada kerasaan habis sehari, ada kerasaan seminggu hari, ada kerasaan sebulan, ada kerasaan setahun, berganti tahun. Nah, ujung-ujungnya maut di hadapan kita. Nah, ada sedikit golong, tiba-tiba nggak ada garing, kenapa apa? Itu tanda-tanda kiamat tuh. Nabi yang mengatakan tanda-tanda akhir zaman, dan Nabi tanda-tanda kiamat, umatku nanti banyak yang matinya faj'atan, mata faj'atan, mati dalam keadaan tiba-tiba. Menang garing tuh biasa udah, garing masuk rumah sakit, masuk ruang ICU, bangun masuk ICU udah. Jarang keluar pada ICU tuh hidup, jarang. Banyakannya 90% mati itu. Berat artinya udah masuk ruang ICU. Nah, itu sudah diduga aja. Bilang sakit keras masuk ICU udah, behinak ngalih sudah, oksigen sudah, hingal-hingal sudah. Nah, kata pilawas. Kita dapat mengiranya. Dokter pun memeriksa, hanya paling 3 hari. Nah, dokternya ada ilmunya, paling 3 hari. Tapi kada kawa juga pasti, kada kawa. Tapi kullu nafsin za'iqatul maut, sudah pasti itu. Yang hidup pasti mati. Nah itu yang sakit. Nah ini yang Nabi sebut tanda kiamat, tanda akhir zaman, faj'atan, tiba-tiba garing kada, sakit kada, timbul mendadak matinya. Besokan non kawan duduk di warung, ngopi, berokok, nasi kuning sebungkus, untuk sebiji. Nah, boleh ke rumah, kada lawas, napa kada habar apa-apa, kada ada habar nang telepon kah, kalau penggaring itu kau nikam hanya minum kopi, kenapa kada tahu juga. Timbul bendera di muka rumahnya. Nah, selewat kawannya bulik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tadi duduk ngopi, mati. Kada sikung dua tuh seperti itu. Nang faj'atan ini, mati mendadak. Nah inilah yang kita takutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dunia sa'ah faj'alha ta'ah. Maka nang sebentar tadi nang kita kada tahu kematian pabila datangnya, kapan datangnya, malakal maut kapan beelang ke rumah kita, kada tahu kada bepadah. Nah, lain kawan tamu, telepon aja mau anak ke rumah, mangilah ulakan kopi, aja. Bapandahnya, pun malakal maut ada kepada, ada bapadah sama sekali, timbul tiba-tiba aja, oh kabutnya mati di rumah, ada di jalan, mati di jalan. Nah, ini hati-hati kita. Apalagi karena anuman, ingat, sadar, jangan merasa diri kita panjang umur. Oh, aku masih anom, urusan mati 70 ke atas belakangnya matinya. Tidak semua orang 70 ke atas mati. Nang anum banyak mati, nang lahir habis lahir mati ada, belia mati, dewasa mati, tuha mati, anum mati. Nah inilah. Nah itu
innalillahi wa inna ilaihi raji'un hanya dikuyak kisah mati tuh ada yang mati itu. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini garing juga tahu. Nah, jangan-jangan mendadak. Inilah coba kita renung, kita fikir dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Kalau mati mendadak sebelum kita sempat bertaubat, sebelum amal ibadat kita banyak kita kumpulkan yang akan kita tampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semua manusia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab, bertanggung jawab kita di hadapan Allah nantinya. Nah, apa yang kita sampaikan oleh Tuhan, pertanggungjawaban apa yang kita hendak tampilkan di hadapan Allah. Sembahyang, ibadah masih minim kita kerjakan, dikit. Coba contoh Syekh Muhammad Samman Al-Madani, di antara sifat-sifat silin di dalam manaqib Syekh Samman Al-Madani ada 3 tuh yang perlu kita petik, kita ambil. Dalam ibadah silin selalu meningkat. Silin meningkatkan ibadah. Yang kedua, meninggalkan adat. Yang ketiga, melawan hawa nafsu. Ini 3 tuh yang masyhur dalam manaqib beliau. Meningkatkan ibadah, meninggalkan adat, melawan hawa nafsu. Ada kita ketiga-tiganya kebanyakan terbalik. Sidin meningkatkan ibadah, kita malah meremehkan ibadah. Bahkan ada yang meninggalkan ibadah, bahkan ada yang tamat sembahyang. Kan ibadah itu salat intinya. Ada yang tamat sembahyang, kada sedikit. Bahkan orang yang berilmu, berpengetahuan, tamat sekolah, tamat di pondok ada tuh. Tamat sekolah, tamat juga sembahyang. Nah, ini anehnya, waktu sekolah masih sembahyang, kali tamat sekolah, tamat juga sembahyang. Dari mana ini pengaruhnya? Na'udzubillah min dzalik. Selama di pondok pesantren 10 tahun misalnya, di awaliyah 4 tahun, wusta 3 tahun, ulia 3 tahun, jadi 10. Sayangnya ilmu yang dia tuntut selama 10 tahun, tamat juga sholat. Kan sia-sia menuntut ilmu di pondok pesantren agar mendapatkan ilmu yang manfaat, berguna, dapat mengikuti syariat yang benar, yaitu perintah Allah, termasuk salat, rukun Islam. Rukun Islam yang 5. Yang kedua ini salat, setelah syahadatain iqamis salat. Yang terpenting, rukun terpenting ditinggal. Nah, ini banyak di antara umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Pengaruh dunia, alasan itu dan inilah macam-macam. Apalagi sampai tadi tamat, ma'etikot dalam hatinya, kada wajib lagi sholat. Nah, ini kufur. Nabi mengancam dalam hadisnya, man taraqas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, sengaja kada mau sembahyang, sengaja tahu aja sudah sembahyang tapi kada mau, ya tamat tadi, dia tekod dalam hatinya bahwa sembahyang kada wajib lagi, jadinya udah aku tamat dah, kada lagi sembahyang. Nah, ini muta'ammidan faqad kafara jihara. Tafsir pertama yang mengatakan ini hadis, kafara jihara, kafir terang-terangan, kata Nabi, orang ini yang ma'etikot dalam hatinya kada wajib lagi sembahyang. Nah, tapi kalau seandainya dia masih yakin, beretikot dalam hatinya bahwa sembahyang masih wajib tapi kada mau melaksanakan, nah itu ada alasan-alasan kenapa kada mau sembahyang, takuni orang, takuni guru, kenapa harus sembahyang lagi nih. Biasanya rajin aja kelanggar berjamaah sembahyang. Ini kada terlihat lagi bulan ini, kenapa nih sebulan kada terlihat nih? Apa jawabnya? Nah, menjawabnya tamat, nah bisa kufur nih, tamat dua guru aja, nah kufur. Tapi kalau jawaban alasannya macam-macam, koler misalnya, koler belum sembahyang aja, kenapa kan ini dalam bulan ini aja rasa koler, itu tuh ada penyebabnya tuh koler. Orang-orang yang koler tentang ibadah, malas beribadah, pasti ada sesuatu dalam dirinya yang terjadi. Apa diantaranya? Munkarat, maksiat yang ada pada dirinya. Dia banyak memakan sesuatu yang tidak dihalalkan, makanan haram dalam
perutnya. Nah, itu membawa kemalasan dalam ibadah. Ada itu penyebab-penyebabnya. Nah, jadi dijawabnya koler. Ada yang menjawab apa lagi? Kada koler tapi sibuk. Nah, ada sibuk alasan. Kenapa kada sembahyang? Sibuk bisnis, urusan. Muntah tinggal bisnis ini hilang duitku aja, semenit aja 1 juta hilang aja. Nah, sembahyang 5 menit berarti 5 juta hilang. Zuhur tuh asar 5 menit pulang mun ya sembahyang tertinggal pulang 5 menit 10 juta. Mun sampai 5 waktu tertinggal apa dia sembahyang berarti 25 menit 25 juta. Nah, itu lainnya kada mau sembahyang, itu otak bisnis. Kada kau tertinggal sedikit pun. Nah, jadi alasan tadi ada nang koler, ada nang sibuk, macam-macam. Ada nang mau aja sembahyang juga tapi dijamak. Nah, diborong sembahyangnya. Alasan tadi sibuk kalau bekerja ini turun semalaman seharian sampai malam, karena jam 11 malam hanya balik ke rumah. Diborongnya sembahyang, mau aja sembahyang tapi borongan. Zuhur, asar, maghrib, isya jadi satu sembahyang. Subuh aja nonton pisah sebuting. Nah, itu pun kalau terbangun juga. Itu namanya meramu sembahyang. Sedangkan orang musafir aja dibolehkan dalam Islam, dalam hukum fikih. Dua-dua aja boleh dijamak. Zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Itu orang musafir. Apalagi ada musafir tawil, safarun tawilan, yang jauh perkiraan sudah mencapai waktu qasar boleh. Misalnya sampai mencapai 90 km. Nah, itu sudah boleh qasar. Yang 4 dijadikan 2. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Nah, itu digabungnya kena dijamak, diqasar, maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Itu orang musafir. Hari ini dia tidak musafir karena sibuk urusan dunianya, mencari harta benda, ekonomi yang dikejarnya, sehingga tertinggal sembahyangnya. Malam boleh 4 dikerjakannya. Ini tidak ada dasar dan hukumnya. Sampai-sampai anaknya nang sekolah di agama, sekolah di pondok, menagur lon abahnya, bah pian bae salah sembahyang nih, luput. Kenapa? Digabung zuhur, asar, maghrib, isya, ulun lihat pian enggak, nang itu sembahyang bergabung terus di jalan kada kok sembahyang. Di tempat musola ada, masjid ada, di pinggir-pinggir jalan tuh kada kok pian, sehingga ini pun luput salah aja anak. Anak belajar hukum. Sidin juga namanya kolahkan ke pondok. Jadi takutnya abahnya pen salah baik kada sah pen sembahyang ini. Apa jawab Sidin? Baik juan dah sembahyang daripada kada. Ya, nah itu jawaban. Nah, kalau mau kalah jawab tak kasar. Baik juan dah sembahyang pada kalau nunjuk orang aja kan. Tupang jan. Punung sebelah rumah sebelah sana tuh aja. Ada sembahyang lalu aja tamat lagi jan. Nah, baik juan dah sembahyang jan. Nah, jadi sia-sia juga sembahyang, biar sembahyang tapi kada ada gunanya. Karena manfaatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hukum meninggalkan salat, meremehkan salat. Orang yang meremehkan salat aja, nang lupa salatnya pun, waktu salat kada ingat diri, padahal dia di dalam masjid, dalam musalla, menghadap kiblat, mengucap takbir Allahu Akbar, kada keingatan di pikirannya, mulut aja nambah ucap, muntung aja nambah ucap, tapi hatinya lalai. Itu sudah diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pada sembahyang melalai sembahyangnya, kada keingatan sama sekali. Mulut aja berucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bacaan-bacaan sholat dibacanya, tapi hatinya di luar. Banyak tuh orang yang sembahyang hatinya di luar, dadannya di masjid, hatinya di luar, pikirannya di luar. Ini yang Tuhan wail, celaka tuh orang seperti itu. Kada bujur, artinya kada khusyuk sembahyangnya. Nah, apalagi nang tadi borongan sembahyang, apalagi nang tamat perai lalu sembahyang. Ini sudah akhir zaman kita. Ad-dunya sa'ah tadi kata Imam Syafi'i. Faj'alha ta'ah, jadikan dunia yang sebentar ini untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau lagi, wan nafsu tamma'ah. Nafsu itu tamak, rakus.
sudah tahu nafsu dikatakan rakus tamak, fa'allimha qana'ah, maka ajarkanlah, kata beliau, nafsu tadi itu untuk qana'ah, hidup menerima apa adanya, itu qana'ah. Jangan diumbar nafsu kita, nafsu diturutakan, apa kita kehendaki turutakan, kada peduli lagi halal kah haram kah, yang penting nafsunya kenyang, senang hidupnya, kada peduli halal haram. Itu nafsu kehendaknya. An-nafsul ammarah bisu. Nafsu itu memang selalu merongrong untuk berbuat jahat. Itu sifat nafsu. Apalagi sifat nafsu disertai dengan bisikan-bisikan iblis, syaitan. Tambahnya lagi, nafsu tanpa dibisiki iblis syaitan pun sudah memang sifatnya nafsu itu untuk merongrong dalam kehidupan dunianya, untuk berbuat jahat. Itu nafsu ammarah bisu. Nah, ini yang paling berat, kita menjaga diri kita. Maka ikutilah apa yang kata Imam Syafi'i tadi itu, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah wan nafsu tamma'ah fa'allimha qana'ah. Ajarkan kepada diri, kepada nafsu kita itu untuk berbuat qana'ah, hidup sederhana. Pasti kita akan selamat dunia sampai akhirat. Nah, ini yang kita contoh tadi para ulama, guru-guru kita, orang-orang yang benar-benar menjalankan syariat agama dengan benar. Nah, termasuk yang kita haulin, Syekh Salman Al-Madani, Syekh Kasbul Anwar Al-Banjari. Nah, jadi mereka ini yang kita anggap wali min auliyaillah, mempunyai karamah besar. Nah, jadi Syekh Salman Al-Banjari meningkatkan ibadah, dan meninggalkan adat. Meningkatkan ibadah, meninggalkan adat. Nah, kita terbalik, ibadah kita remehkan, kadang dilalaikan, kadang ditinggalkan, sedangkan adat kita pertahankan. Nah, ini yang salah lagi. Adat yang bertentangan dengan Islam, adat yang bertentangan dengan syariat, jangan dikerjakan. Nah, itu kalau kita sudah mengaji, menuntut ilmu, makanya berdengar ke majelis, datangi, tahu tuh mana yang baik, mana yang buruk, mana yang disyariatkan, mana yang kada, mana yang halal, mana yang haram. Itu disebutkan oleh guru-guru kita di majelis-majelis yang berdasarkan syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itu gunanya menuntut ilmu. Jadi sangat rugi kalau kita ada di satu tempat majelis ilmu, jangan sampai kada menghadirinya, jangan sampai orang jauh nang datang, sorong nang parak kada umpat. Nabi SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kata Nabi SAW, apabila kalian melalui taman-taman surga, farta'u, singgah di taman itu. Apa singgah? Ambil, duduk, manfaatnya di situ, ambil hikmahnya, ambil pelajaran dalamnya. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Qala, Nabi menjawab, majlisul zikir, majlis yang ada di dalamnya itu zikrullah, untuk ingat kepada Allah, yaitu majlisul ilm, majlis yang disampaikan ilmu agama di situ, yang untuk mengingatkan orang yang lalai, yang lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya majlis ilm. Pasti menyampaikan untuk ingat kepada Allah. Pelajaran-pelajaran agama disampaikan di sana. Itu yang Nabi sebut majlis zikir, majlisul ilm, itulah riyadul jannah, taman surga. Isinya yang kita lihat, bukan tempatnya. Nah, seperti mana Sahibul Majlis mengatakan tadi, alhamdulillah tempat ini artinya sederhana seperti ini, tapi isinya majlis ilm. Biar rumahnya megah, mewah, bagaikan istana, tapi tidak ada majlis ilmu di dalamnya, kosong. Kosong. Jadi majlis nangkai apapun bentuknya, rupanya, kalau sudah di dalamnya ilmu syariat yang disampaikan, yang dibawa Nabi Muhammad SAW, itu turun rahmat, barokah di dalamnya. Ilmu. Dan orang yang datang hadir di tempat itu tidak kosong daripada catatan. Dari rumah dia sudah niat melangkah kakinya ke tempat untuk menuntut ilmu agama, dicatat satu langkah dapat satu hasanah. Wa maha anhu
sayyi'atan, satu hasanat dihapus, satu sayyi'at dihapus, kejahatan dihapus, kebaikan ditulis satu, dihapus kejahatan satu. Nah, berapa langkah kita? Lebih jauh rumah kita mendatanginya ke tempat majelis, lebih banyak catatannya. 1000 langkah, 1000 kali catatan kebaikan, 1000 kali dihapus kesalahan. Jadi tergantung langkahan-langkahan kaki kita menurut kadar uyuhnya kita mendatangi tempat tadi itu. Itu baru jalan yang dicatat. Belum dia duduk, belum dia memegang pena, memegang buku, memegang kitab yang diajarkan, kemudian mencatat, mendengar, memakai. Lah lebih banyak lagi itu ilmu yang didengarnya, banyak lagi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada rugi, artinya datang itu kada rugi. Nah, jadi kadang-kadang lah nang jauh datang, nang parak kada datang. Nah, ini sangat rugi nang parak. Tinggal beluncat aja lagi sampai. Nah, ini kadang-kadang kita lalai dalam satu majelis. Nah, kita kadang melihat zahirnya, jangan melihat zahirnya. Nah, inilah Allah merahasiakan bagi orang-orang yang tertentu diberikan hidayah, petunjuk, dia dapat datang. Jangan dilihatkan Tuhan bisa berduyun-duyun datang dilihatkan Tuhan tuh pahalanya budi-budi dilihatkan. Kan Nabi hanya menggambarkan aja majelis ilmu, majelis zikir itu adalah taman surga ya Nabi. Nah, tapi orang yang bagi pikiran pendek, mana surganya aja, kadang melihat ya. Nah, tapi orang yang meyakini, yakin dengan hadis apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar, dia akan menyesal nanti di akhirat. Kalau kadang mendatangi tempat majelisul ilm yang ada di tempatnya, itu sangat beruntung udah kita, beruntung. Nah, jadi jangan sampai terpengaruh dengan keadaan dunia. Yang disebut tadi kita ibadah ditingkatkan oleh Syekh Salman Al-Madani, adat ditinggalkan, jadi bertentangan dengan syariat tinggal. Adat yang tidak bertentangan silakan pakai, tapi yang bertentangan banyak. Mungkin kita sebut tuh masalah adat istiadat yang bertentangan sangat banyak dibuat oleh orang Islam yang membuatnya. Kita sedih itu orang Islam yang kadang mengerti, kadang paham. Nah, banyak adat istiadat yang bertentangan itu. Seringkali sudah ulama-ulama kita menyampaikan. Nah, di antaranya satu aja kita sebut di sini supaya kita mengerti dan paham, supaya kita sadar dalam kehidupan kita nang bahwa itu dilarang, kada boleh, tentang mubadzir, membuang-buang. Ayat Al-Qur'an ada mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang berbuat mubadzir, membuang sesuatu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia sesungguhnya adalah saudaranya syaitan. Nah, mau kita beringsana lawan setan? Pasti kada hakun. Tahu aja lawan setan udah. Setan sudah nyata-nyata iblis diusir dari surga, diponis neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakawan kita olehnya pasti diambilinya kan kawannya. Iblis kada hakun masuk neraka sorangan, mana kawan aja. Kawannya siapa? Nang mubadzir dan membuang-buang ketujuh itu. Nah, contoh satu termasuk adat istiadat membuang-buang ulang tahun anak. Nanya hati-hati ini. Kira-kira bilang rata-rata aja nih mau ulang tahunnya anak nih Pak, bisa ada, tapi yang mana ulang tahun yang mana? Nah, lihatin. Kebanyakan kita umat Islam mengaku umat Nabi Muhammad mau ulang tahunnya anak dengan cara yang salah. Boleh silahkan ulang tahun anak, mensyukuri kelahiran anak, tapi dengan cara Islam yang benar. Bagaimana mensyukuri kelahiran? Alhamdulillah, syukur aku bisa anak, lahir anakku dengan sehat sempurna, kelahirannya mungil, orangnya putih, orangnya tambah bersyukur lagi, syukur. Bagaimana mensyukurinya? Kumpul kawan, kumpul keluarga. Kalau perlu ada duit lebih banyak, kiau orang sampai 40 orang, karena dalam 40 orang satu itu diantara mereka yang kabul doanya. Nah, itu untungnya mengumpul orang. Kalau duit ada, rezeki ada, sampai 40 orang yang berislam, beriman, kumpul. Buat apa? Berdoa di situ. Satu diantara mereka wali min auliyaillah, ada kabul doanya. Bapak baca Yasin,
salawat kamilah, kemudian doa selamat. Suruh berdoa sih kong. Yo guru suruh berdoa. Guru ini belum tentu juga kabul doanya. Di antara 40 nih ada nama amin amin. Ini nang wali min auliyaillah kabul doanya. Orangnya soleh, ahli ibadat, tersembunyi, kada tahu kita. Jadi orang nang 40 berkumpul itu satu di antara mereka ada wali min auliyaillah. Nang kita kada kau menangguh. Makanya kada boleh su'zon lon orang, buruk sangkalon orang. Kadang-kadang orang tuh biasa aja pujuk-pujuk kejadinya. Sekalinya pengabulan doa. Hatinya bersih. Nah kita kadang-kadang nahap mentereng pakaian, sombong sekalinya. Mentang duit banyak, sombong. Mentang ada pangkat jabatan, sombong. Mentang ilmu banyak, sombong. Itu Allah marah. Jauh hendak dikabulkan doa. Nah jadi orang yang sederhana kadang-kadang tawadhu, rendah diri, kabul doanya. Nah ini yang paling penting kita mintai, mengumpul orang, anak kita syukuri kelahirannya, apa yang kita baca. Kalau perlu lagi maulid, kumpulan maulid kiau, pemaulidan, salawat lo Nabi lu puji, Nabi pun akan ridho, senang melihatnya. Nah ini jadi doa kabul di situ. Nah jadi baca Yasin, salawat kamilah, doa selamat. Bolah wadai bang, boleh kagur? Silahkan bolah wadai kik nang nyaman kan, makanya duitnya banyak, ulah nang larang. Mbak itu bang diapai? Tuntung berdoa selamat dikarat. Nah, bagi-bagi. Namunnya banyak orang sedikit sorong mengaratnya. Maunya mana 10 aja karat 10 nah karena. Tergantung orang lihat orang apa nah, supaya bercapai sedikit sorong, sesuap sorong kan, ambil tabarukan barokahnya. Nah ini bawa keberkatan. Tapi kadang-kadang itulah nang salahnya tuh kita melihat ulang tahun anak, apalagi buat artis yang menjadi teladan mereka nih, anak-anak kita melihat di TV. Bapak bukan Yasin, sholawat kamilah, berdoa selamat kada, malah bernyanyi-nyanyian. Nah penyanyinya anak-anak panjang umurnya setahun lagi, happy birthday tuyul. Nah tuyul dibuat di belakang. Ya kan dulu hanya mainan kan, happy birthday tuyul, padahal happy birthday to you. Jadi itu orang barat tuh yang memulai asal. Dalam bahasa Inggrisnya happy birthday to you. Artinya gembira, senang nih ulang tahunnya anaknya. You, to you, kamu. Nah ini dibuatnya karena kan tuyul. Makanya setahun sebuting kena lilin di andakinya, 2 buting 2 tahun sampai 12 tahun umur 12 buting lilin. Berbeda tuyul aparak habis hanya tiup lilin. Nah alang-alang orang mandaki lilin 12 buting, andak kompor hok sumbu 12. Nah tiup situ biasanya beliuran meniup. Nang heran tadi itu jadi doa lalu kabul kan. Anak umur 12 tahun harus jadi tuyul ke anaknya. Duit abahnya dikutilnya tiap hari. Anak turun kan abahnya, kadang ada lengah-lengah sebuting diambilnya 50-an, ada yang 100 lembar hilang diambilnya. Ben tuyul pangnya mengutil. Abahnya kan curiga, dikiranya betuyul rumah. Padahal anak sorong tadi nah habis tuyul tiap tahun. Jadi tuyulnya. Nah ini yang terjadi ini. Nah jadi hukum tadi itu mubadzir, lilin aja tuh Nasrani adatnya, bukan adat Islam. Tiup lilin tuh Nasrani. Lilin boleh kita nukar di rumah orang Islam, simpan di kamar, simpan di rumah, persiapan kalau suatu waktu mati lampu, pajah malam, tinggal ambil lilin, likit sebuting, itu manfaat untuk tarang. Tapi menyulang tahun tadi bertengah harian, jam 11 jam 12 ulang tahun tiup lilin, napa ditarangi? Apa manfaat gunanya tiup lilin? Orang Nasrani Cina nah gitu juga lilin juga, habang pulang lilinnya punya Cina. Nah, Islam ada, Islam itu hanya sewaktu-waktu kalau mati lampu hanya pakai lilin untuk tarang, itu aja. Jadi jangan dibuang-buang tuh, kadang pas mati lampu cari lilin, ada lagi abang sorong ulang tahun 12 buting udah dicucul, sebungkus sudah habis, malam mati lampu lalu dauran cari mana sudah habis anak-anak tadi ulang tahun dah. Gara-gara seorang jom buang-buang. Nah, ini membadirin kan ikhwan asy'ari. Belum lagi kita melihat ulang tahun artis tadi, anak-anak di TV tadi itu wadai kik nang nyaman nena. Cabut sisa lilinnya, tapak akan kemuha lenyak terus siapa lagi nakon makan kawannya akon bukan lu melihat wadai itu.
Apalagi ulang tahunnya selismaan, nah baginnya beingus itu lelehan ingus itu saya bangun makan lagi kan. Mubazir haram hukumnya membuang uang. Ini terjadi. Belum lagi nang membawa intalu bisilah ada juga tuh. Intalu yang dalam kampung bilang 3 biji di bawahnya di kantong, parakinya pulang kawannya, di kapal aja antupakannya. Selamat ulang tahun. Pok tunggal bijian nah leleh sini. Leleh di sini nah intalu. Jadi nang si bungol diandekin intalu, ditapak intalu berdiam aja. Ada sarikan. Datang lagi kawan seperti membawa pilok pulang, nah semprotnya pulang. Habis bajunya, pakai sah. Itu merusak baju saling bagusan. Kasihan tuh fakir miskin yang melihat menangis. Ya Allah, ulun aja baju bertambah-tambah, baju buruk bertahun karena berganti. Cakap bari akan ulun karena beri hancur-hancur kayak itu, semprot-semprot. Kan terpakai lagi dibuang. Nah, jadi menangis orang tahun ini seperti ini menangiskan fuqara wal masakin. Orang fakir miskin melihatnya menangis. Jadi intalu sebiji itu sangat berharga buat fakir miskin. Besokan tadinya makan karena iwak pakai uyah aja makan. Nah, jakanya 3 biji itu kawa. Intalu mata ayam. Ini juga intalu mata sapi terus kasihan ayam menangis ayam juga. Enggak ayam munda nang pintalu uyuh namanya mata sapi. Sapi nang timbul. Ayam demo ayam sarikan ayam. Itu aja mata sapi aja. Namanya. Sapi atau kambing susunya diparah dibuat dalam kaleng merek berubah susu beruang. Mana beruang ada susunya padahal itu susu sapi. Naruh di merek susu beruang ya, menangis juga sapi undah Japang ya sapi uyu mau akan susu mereknya beruang ampunnya. Naga pulang coba naga dihiganya sponsornya tuh liwar manusia ini itu lolim juga termasuk lah. Ayam nang bentalu kada dapat ngarang. Ayo kalau mata sapi aja. Siapa kan menggelari pertama sapi? Yang pertama pemulaan tuh jadi berikit mata sapi. Baik ini. Nah jadi mubadzir innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Hati-hati ini. Banyak lagi mun kita sebut masalah adat istiadat nang Syekh Seman Al-Madani meninggalkan karena mau sih. Makanya sih meninggalkan adat. Tapi kadang kita umat Islam ini terkadang sebaliknya tadi mempertahankan adat. Tahu aja sudah bertentangan ya pertahankan ya ulang tahun seperti ini. Nah ini sering belum sampaikan terancak udah. Tapi ada yang masih alhamdulillah sadar. Terima kasih guru jangan madahkan lu tahu sebelumnya ulang sampai udah aja nangi kumpulan maulid karena pulang dia ulang tahun akan datang. Nah baca yasin buat kamilah berdoa selamat. Itu harapan kita mudah anak ini selamat dunianya sampai akhiratnya. Setiap tahun didoakan mudahnya lurus mun benyanyi-nyanyian nah pakai setan itu doanya setan nang bahamuk di situ. Nah inilah jadi yang nyanyi-nyanyi itu bukan adat Islam tapi Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu adatnya itu. Nah ini yang terjadi ini. Nah jadi sudah menakib tiap tahun saya semana kan apa bulan Dzulhijjah nih. Oh rame-rame manakibnya padahal baca aja tuh lewat karena manakib saya seman tadi itu saya seman meningkatkan adat, meningkatkan ibadat, meninggalkan adat, melawan hawa nafsu. Nah yang ketiga nafsu lawan. Oh ini nafsu aja nih. Anak tampil ini nafsu aja nih. Makan sebanyak-banyaknya atau buang-buang mubadzir teganya nafsu aja nih. Syekh Seman kan mau tinggalkan sih. Sampai nang halal pun Syekh Seman tidak berdasarkan nafsu. Jadi bilanya nafsu timbul untuk makan nang halal tinggal saja. Mun nafsu nang menyuruh. Nah, ini hebat kita kan sampai ke situ lagi kawa makam kita. Nah, kawalah kita hendak makan nafsu kan nyuruh katakan ya ini. Ayo nafsu kan hendak makan nih nasi di hadapan dah nih. Kawalah kita sama Syekh Seman. Mun nafsu nang menyuruh kada dimakan sini kada jadi makan. Artinya memang musuh kebubuyutan tuh nafsu dimusuhi sini. Sampai halal sekalipun bila nafsu tinggal sini.
Nah, jadi murni ikhlas sedentuh rezeki dari Allah nang benar-benar mutlak halalan thayyiban, halal baik. Jadi mun halal benar aja belum tentu baik. Baik benar aja belum tentu halal. Makanya Allah menyuruh halalan thayyiban. Menyuruh cari makan yang baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nang thayyib halal mun kada thayyib kada baik jangan dimakan, bisa jadi penyakit. Nasi sudah basi dimakan juga ya nang keracunan MBG. Siapa salah? Sorong nang bungol tahu juga bau udah dimakan. Lalu keracunan hamok masuk rumah sakit. Tahu sudah beinguh tuh sudah seharian sudah mulai malam tengah malam orang masak di julung. Kenapa ini baunya pina lain nih, warna pina obah nih. Jangan dimakan. Kulu min thayyibat, nang baik, nang bagus, sekalipun halal tuh makanannya nasi, buah dan sebagainya, sop, apa sayur mayur, tapi sudah basi jangan dimakan. Kada thayyib walaupun halal. Atau halal thayyib baik bagus makanannya kada basi harum segar tapi kada halal jangan dimakan. Sup andu harumnya luar biasa, wah lapar langsung tercium lapar dah. Sekali aja kawan jadi makan. Kenapa? Babi. Ayo sup babi makanlah, kada halal. Lain makanan kita, bukan makanan orang Islam. Orang lain non muslim silakan biar mereka makan, tapi kita jangan. Tapi itu cium baunya sudah mandu-andu tadi, waduh lapar tuh ya. Makar tuh urusannya halal kah haram kah hantup yang penting jangan. H3 halal haram hantup. Kan ingat diri lagi lah. Ada urusan halal haram hantup terus nyaman. Nah kan ingat lagi lawan perintah Allah. Kan ingat lagi lawan larangan Allah. Nah inilah perlunya kita mengaji menuntut ilmu. Jadi yang disuruh Tuhan tadi halalan thayyiban. Rezeki yang diberikan kepada kita syukuri. Bukan hanya mensyukuri untuk diri kita sendiri, tapi ada lebihnya untuk orang lain. Sisihkan untuk orang lain, untuk manfaat agama, untuk manfaat majelis taklim. Banyak cara mensyukuri nikmat pemberian Allah itu banyak. Asal kita paham dan mengerti jalur-jalurnya, jalan-jalannya. Nah, tapi nang kada paham, kada mengerti atau itu, kada mau mensyukuri nikmat. Hanya ucapan saja, syukur, mendapat duit, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, syukur. Duitnya engken beracun, kada bergarap, ibarat banyu diganggam, kada titik, istilahnya. Nah itu. Nah, padahal ada tuh harta fakir miskin di dalamnya, ada harta zakat di dalamnya, ada infak sunnah di dalamnya, ada kepentingan agama yang mementingkan di dalamnya. Nah inilah keadaan kehidupan kita. Maka itulah mengaji, menuntut ilmu dengan benar, cari guru yang benar, yang berpahamkan ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah kita akan selamat dunia sampai akhirat. Haji sebenarnya banyak lagi masalah-masalah kehidupan kita di dunia ini yang perlu disampaikan. Jadi guru-guru yang lain kena menyambung di majelis-majelis yang menyambung untuk menyampaikan ajaran syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang bermanfaat buat kita semua. Yang mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan hikmahnya dan selamat dunia akhirat, akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Itulah harapan kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tiada tujuan lain ulun menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.